Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwatihi wa ikhwatihi wa sahabatihi tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila sayyidina jami'an wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal sayyidina jami'in ulama wal musyrifin wa jami'il malaikatil muqarrabin muslimin wa mu'minin wa sayyidina mu'allif hadzal kitab Syekh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdad wa sayyidina jami'in masyayikh wa masyayikh wajadi muslimin kafatan masyayikh al-ardi dan warga wa sayyidina jami'in masyayikh al-mahad wa sayyidina jami'i talibatil jami'atil mahad al-husna al-fatihah. Sekarang kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shawmu Ramadan bi ahad amrayni bi istiqbali Sya'ban al-'adad aw ru'yatil 'adli ila syahri fi hati menuna masiril qasri Wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin qahar wa syartu naflin niyatul lisawmi qabla zawaliha likulli yawmi wa iyakun fardan syarafna niyata qad'iyat min laylihi mubayyata. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami. Adapun ini ialah kitab puasa, tentang puasa. Asyam. Siyam ini atau puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan, menahan diri. Apapun itu pokok dikatakan menahan, maka itu bisa dikatakan syam atau puasa. Menahan dari tidak berbicara, al-imsak anil kalam, itu puasa secara bahasa. Menahan diri dari tidak tidur, itu puasa secara bahasa. Tapi kalau bahasa secara istilah atau secara syarak adalah menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu adalah puasa secara istilah. Puasa dibagi tiga, teman-teman. Yang pertama itu saumul awami, adalah puasanya orang awam. Yang pertama puasanya orang awam. Yang kedua puasanya orang khusus atau saumul khawas. Yang ketiga puasanya khususnya orang khusus atau khawasul khawas. Puasa yang pertama puasa awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, cukup tidak minum, cukup tidak makan, cukup tidak jima dan lain sebagainya, itu adalah puasanya orang yang awam. Yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus ini adalah meninggalkan, di samping puasa, meninggalkan perkara yang batalkan puasa tadi itu, ditambah lagi meninggalkan maksiat. Tidak gibah, tidak bohong, tidak adu domba, tidak hasud, lain sebagainya. Itu adalah puasa tingkatan orang yang khawas, orang yang khusus. Ada puasanya orang khususnya khusus,
Jadi di atasnya lagi khawasul khawas. Khawasul khawas ini adalah puasa dengan cara di samping meninggalkan makan, minum dan lain sebagainya, meninggalkan maksiat-maksiat, juga meninggalkan ma'asi Allah. Adalah puasa yang meninggalkan ma'asi Allah. Al-imsaku an siwallah adalah menahan diri dari selain Allah. Ya sudah, ini tingkatan yang paling tinggi. Mungkin kita masih di taraf al-awam, tapi harapan kita bisa dapat naik tingkatan kepada al-khawas. Shaumul khawas, puasanya orang yang khusus, yakni bisa meninggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi kan nanti akan dijelaskan bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu kan ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau sudah bisa menahan kedua-duanya itu, maka puasa kita sudah mencapai pada tingkatan shaumul khawas. Wajib saumuh Ramadhanah. Wajib saumu Ramadhanah, apa puasa Ramadan. Bi ahadi amraini, dengan salah satu dua perkara. Bi ahadi amraini, dengan salah satu dua perkara. Apa salah satu dua perkara tersebut? Bistikma di Sya'banah, dengan sempurnanya bulan Sya'ban al-adadah, kepada bilangannya. Artinya dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban, digenapkan menjadi 30 hari. Misalnya sekarang bulan Sya'ban kan ya, kemarin bulan Sya'ban. Untuk mengetahui bahwa sudah masuk bulan Ramadan dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kalau sekarang misalnya sudah tanggal 30 bulan Sya'ban, berarti besok adalah bulan Ramadan. Itu yang pertama, bisa dengan ini, dengan adat, dengan bilangan, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, auru'yatil adli, atau melihatnya orang adil. Atau melihatnya orang adil, melihat hilal syahri, kepada hilalnya bulan Ramadan maksudnya. Ada orang adil melihat kepada hilal di waktu bulan Ramadan. Jadi mengatakan, aku bersaksi atau berkata di depan hakim, asyhadu anni ra'aitul hilal, begitu. Aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal. Kalau seperti itu, maka bulan Ramadan sudah wajib dilaksanakan karena melihatnya orang adil terhadap hilal. Fi hakiman, di dalam haknya orang, duna masil qasri, yang kurang dari jarak mengkosor, yang kurang dari jarak kosor, kurang dari 2 marhalah. Kewajiban tadi itu bagi orang yang jaraknya tidak sampai 2 marhalah. Kalau disimpulkan kan tadi begini kan ya. Jadi ada 2 kewajiban Ramadan itu, kemudian bisa dengan salah satu di antara keduanya ini. Yang pertama dengan sempurnanya bilangan bulan Sya'ban, sudah genap 30 hari, berarti besok adalah bulan Ramadan, berarti besok wajib puasa. Yang kedua dengan cara melihat hilal, dan yang melihat itu adalah orang adil, ya kan? Adalah orang adil. Kalau orang adil yang melihat, maka puasa wajib dilaksanakan. Bagi siapa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagi orang yang jaraknya tak sampai mengqashar salat. Misalnya yang melihat itu kan di Jember, berarti daerah yang tidak sampai mengqashar salat sampai mana? Misalnya ke Bondo atau Bondowoso kan tak sampai mengqashar salat, ya kan? Berarti juga Bondowoso wajib berpuasa karena di Jember terlihat hilal. Ada kan seperti itu, pokok tak sampai mengqashar salat. Ada yang mengatakan tidak, bukan seperti itu standarnya, melainkan menggunakan matla. Matla itu adalah tempat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Kalau matla itu matla namanya.
Kalau matlaknya itu sama, misalnya kapan matlak terbitnya matahari di Jember dengan Madura misalnya, apakah sama apa tidak? Sama misalnya gitu kan ya, sama, sepertinya sama. Karena ketika misalnya saya video call di sini dengan di Madura, itu masih sama, adanya juga sama, dan bukanya juga sama, imsaknya juga sama kalau di Madura itu. Jadi matlaknya sama. Mungkin kalau masih daerah Jawa Timur masih sama matlaknya. Waktu terbitnya matahari dengan waktu tenggelamnya matahari itu masih sama. Dan maka kalau misalnya di sini melihat hilal, terlihat hilal berarti di seluruh tempat yang matlaknya sama itu juga wajib berpuasa Ramadan. Kalau matlaknya yang beda seperti Riau misalnya atau di Sumatera itu kan matlaknya sudah berbeda. Maka meskipun di Jawa Timur terlihat hilal, maka di Riau dan di tempat lain yang matlaknya berbeda itu belum tentu harus berpuasa, tak wajib, ya kan? Ada juga teman-teman begini, terkadang di dalam kasus seperti ini kan tadi dengan cara melihat hilal kan ya, melihat hilal ini kalau misalnya dilihat oleh satu orang, maka orang yang melihat tadi wajib berpuasa, paham ya? Misalnya saya melihat hilal sekarang, maka saya wajib berpuasa. Dan orang yang mempercayai perucapan saya itu juga wajib puasa. Misalnya saya mengatakan, saya tadi melihat menggunakan ini, kemudian saya melihat ada hilal. Kemudian kalian percaya dengan ucapan saya, maka kalian juga wajib puasa. Kayak gitu. Ini terjadi di Bondowoso, di tempat di daerah teman saya. Teman saya itu memiliki seorang tokoh masyarakat, kiai, gitu kan ya. Kiai itu sering, bahkan hampir tiap tahun melihat hilal, mengaku atau bersaksi melihat hilal di tanggal biasanya itu di pertengahan bulan Syakban atau Ramadan kurang 5 hari. Misalnya kan di sini biasanya Ramadan masih kurang 5 hari. Beliau itu orang di sana sudah melihat hilal katanya. Jadi yang lain ini belum puasa, di sana sudah puasa. Mungkin ada yang di daerah itu? Ada? Nggak ada. Takut ada yang dari Bondowoso mungkin. Soalnya teman saya seperti itu. Jadi puasanya itu, kita semua ini belum puasa, di daerah itu sudah puasa. Kenapa? Karena kiainya melihat hilal dan masyarakatnya percaya. Namanya juga masyarakat kan. Kalau nggak ikut kepada kiainya, kalau siapa lagi? Begitupun dengan hari rayanya. Pas hari raya itu biasanya kurang seminggu, kurang 5 hari, itu kemudian merayakan hari raya. Jadi Jumat Mercon kan. Yang lain masih apa namanya? Masih taraweh, dia sudah mengandangkan takbir. Allahu Akbar, Allah. Tapi kan nggak seru teman-teman. Yang lain masih taraweh, dia sudah takbiran. Itu untuk kasus ru'yatul hilal. Tapi kalau ru'yatul hilal ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan bagi orang yang jaraknya kurang dari masafatul qasri, ada yang mengatakan menurut Imam An-Nawawi itu bagi orang yang sama matlaknya, tempat waktu terbit dan tenggelamnya matahari itu sama, itu matlak. Wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tahar. Wa innamal fardu, hanya saja adapun kewajiban puasa maksudnya. Wa innamal fardu, hanya saja adapun kewajiban puasa, ala syakhsin ialah atas seseorang. Ala syakhsin ialah seseorang, kewajiban puasa itu wajib kepada seseorang. Qadaroh, yang mampu siapa syakhs. Qadaroh, yang mampu siapa syakhs, mampu alaihi, atas berpuasa. Muslimin, yang muslim, yang Islam. Mukallafin, lagi mukallaf. Tohar, lagi suci. Ini tentang kepada siapa puasa itu wajib. Kepada seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa ini maksudnya baik secara hisan ataupun syar'an. Baik mampu secara hissi ataupun secara syar'i. Misalnya dia itu yang hissi, dia tidak sakit, misalnya seperti itu.
Kalau yang syar'an dia itu tidak haid. Itu kan meskipun dia sehat tapi kan haid itu kan namanya tak mampu secara syar'i. Yang tak mampu secara hissi dia itu karena misalnya sakit atau karena apa misalnya atau karena sudah tua, itu kan namanya hissi, maka tak wajib puasa. Jadi yang pertama harus mampu untuk melakukan puasa. Yang kedua, orang Islam, kalau tak Islam tak wajib berpuasa. Orang kafir misalnya, itu tak wajib puasa. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf ini maksudnya baligh dan berakal, sehingga orang yang masih kecil dan orang yang gila itu tak wajib berpuasa. Tak wajib puasa dan tak wajib mengkodok. Tak wajib mengkodok dan tak wajib membayar fidyah kalau anak kecil dan orang gila. Yang keempat adalah suci. Suci ini maksudnya suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Orang perempuan yang haid atau yang nifas tak wajib puasa tapi wajib dikodok. Tak wajib membayar fidyah. Hanya wajib mengkodok. Wa syartu naflin niyatun lis-shaumi qabla zawaliha likulli yaumin. Wa syartu naflin adapun syarat puasa sunnah. Syarat puasa sunnah niyatun ialah niat. Niyatun ialah berniat lis-shaumi untuk berpuasa. Harus niat berpuasa qabla zawaliha sebelum tergelincirnya matahari. Qabla zawaliha sebelum tergelincirnya matahari likul yaumin di setiap hari. Likul yaumin di setiap hari. Harus berniat berpuasa di setiap harinya. Wa iyakun fardon dan jika ada apa puasa, wa iyakun dan jika ada apa puasa fardon ialah wajib puasa fardu. Jika ada apa puasa fardon ialah puasa fardu. Syaratna maka mensyaratkan siapa kami, syaratna maka mensyaratkan siapa kami niyatahu kepada niat nyaman, niyat atau niyatahu kepada niatnya fardu, niyatahu kepada niatnya fardu. Qad uyyidat yang sungguh ditentukan apa niat, qad uyyidat yang sungguh ditentukan apa niat, min lailihi sejak malamnya hari. Min lailihi sejak malamnya hari, mubayyatatan hale di bermalamkan. Maksudnya harus dilakukan di waktu malam. Ini di sini kan puasa ada dua bagian kan, ada puasa sunnah, ada puasa fardu. Kalau yang puasa sunnah itu niatnya tidak harus di malam hari, tidak. Kan kalau niatnya bulan fardu, puasa fardu itu kan wajib dibermalamkan kan, harus tabyid. Kalau puasa sunnah tak wajib, artinya boleh niatnya itu ketika siang hari, selama belum zawal, sebelum duhur. Artinya misalnya kamu tadi malam tak niat, subuh tak niat, sampai jam 7 tak niat, 9, 10, 11 tak niat. Kemudian niat di jam 10 siang, itu boleh. Niat puasa sunnah di jam 11 siang, itu tak masalah. Pokok batasnya itu sampai duhur. Adzan duhur baru itu sudah tak boleh niat puasa sunnah. Apakah sah puasanya? Sah. Silahkan kamu tetap dihitung puasa sunnah. Tapi dengan catatan, selama kamu sejak tadi subuh tulu'il fajri, sampai subuh tadi, kamu itu belum mengkonsumsi apapun, belum makan, belum minum apapun, pokok hal-hal belum melakukan hal-hal yang batalkan puasa sejak. Tapi yang jelas definisi puasa adalah tetap harus menahan diri dari perkara yang batalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Masalah niatnya di dalam puasa sunnah boleh tak dilakukan di malam hari. Batas akhirnya itu sampai tenggelamnya sampai tergelincirnya matahari. Boleh. Artinya misalnya kamu besok, bukan besok ya, kapan-kapan ini misalnya sudah selesai bulan Ramadan, kamu ingin melaksanakan sholat sunnah, sejak tadi pagi tak makan kan. Kalau biasanya santri makan jam berapa kalian?
Tetap pagi ya. Pagi tetap makan. Oh, santri milenial beda kan. Kalau saya dulu makannya itu jam 10 teman-teman. Jadi makannya jam setengah 10. Bukan jam 10, tapi terkadang kan jam 10. Nggak nentu kalau di pondok. Apalagi kalau di Madura adik saya itu katanya sampai jam 11 baru makan. Bukan sarapan itu namanya kan ya. Jam 11. Kalau saya jam 10. Misalnya jam 10 ternyata belum makan. Pas tahu-taunya Pak Kantin pulang. Misalnya kayak gitu kan. Pak Kantin dan Bu Kantin pulang. Wah, itu alamat nggak makan seharian. Nah, jadi langsung diniatkan puasa. Saya niat puasa sunnah. Begitu kan, dapat pahala sah. Seperti itu. Kalau puasa sunnah selama dari tadi, itu belum makan, belum mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sah. Tapi kalau puasa fardu, syaratnya itu niyatahu qad uyyinat min lailihi. Syarat niatnya itu harus ditentukan. Apakah ini niatnya ini adalah untuk Ramadan, ataukah untuk nadar, ataukah untuk qada. Itu harus ditentukan dan harus tabhid, harus dilaksanakan di waktu malam. Waktunya niat itu, batasnya niat itu sejak ghurubus syamsi atau sejak maghrib sampai tulu'il fajri. Ya, itu kalau puasa fardu. Artinya kalau kamu lupa tidak niat, ingatnya pas Allahu Akbar adzan subuh, ya kan? Tak niat puasa tadi malam, maka kamu harus tetap wajib puasa, tetap harus imsak, tak boleh kemudian karena lupa ya sudah makan. Bukan seperti itu. Tetap tak boleh makan, tak boleh minum, pokoknya tak boleh jima. Hal-hal yang membatalkan puasa harus dihindari tetap. Tapi sahnya tak sah, tak dihitung puasa. Artinya tetap harus dikodok nanti selain bulan Ramadan. Harus dikodok tapi tak boleh makan. Begitu, tak dihitung. Apakah dapat pahala? Iya, dapat pahala. Cuman tetap harus dikodok dan kamu dihukumi berdosa. Ya kan, sulit. Makanya jangan sampai tidak niat kalau malam. Niat itu bukan di mulut teman-teman. Nawaitu shaum Ramadan ketika tarawih kan. Omok sih macam, nawaitu shaum Ramadan. Tapi tak dilafadzkan di dalam hati, maka itu tidak dinamakan niat. Karena mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ini kalau sering tak niat kalau malam hari biasanya kayak gitu. Cuman kan ulama berbeda pendapat. Apakah dengan cara sahur itu sudah dikatakan niat, ya kan? Apakah dengan sahur sudah dikatakan niat? Kan kita sahur itu malam-malam, bangun jam 3 malam, makan kan. Masa kita tak berniat untuk puasa, ya kan? Pasti tindakan kita untuk sahur itu kan untuk dilakukan untuk puasa, ya kan? Nah, makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika kita sahur itu sudah cukup mewakili dengan niat. Karena tak mungkin kita kemudian makan tengah malam, jam 3 malam, tapi itu niatnya bukan untuk puasa, ya kan? Pasti kita ketika sahur niatnya untuk puasa. Jadi tak perlu mengatakan dalam hati, nah itu Ramadan. Tak perlu kayak gitu kan? Ketika kita sahur sudah berniat untuk puasa pasti. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan caranya biar tidak lupa puasa cukup di awal Ramadan kemarin atau sekarang kalau misalnya kemarin tak baca, bisa sekarang nanti malam bisa berniat nawaitu shauma jami'a syahr Ramadan. Saya berniat berpuasa di seluruh bulan Ramadan. Jadi cukup sekali niat. Nanti misalnya lupa bisa ikut kepada pendapat ini. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya kan? Kalau Syafi'i tak boleh. Syafi'i itu harus berniat di fi kulli yaumin wa lailatin. Di setiap harinya itu harus ada niatnya. Kalau Malik cukup menggunakan di awal malam menggunakan redaksi nawaitu shauma wadin fi jami'i syahri Ramadan kayak gitu. Cukup seperti itu kalau Imam Malik. Nah, kalau pengikut Syafi'i hendaknya membaca itu di awal bulan Ramadan supaya apa? Kalau ternyata kok terplecok misalnya lupa tak baca niat di tanggal berapa setelah tanggal 1 itu lupa misalnya, itu bisa taklid kepada Imam Malik. Sehingga nanti kita tak berdosa dan kita tapi katanya ada yang mengatakan tetap wajib teman-teman. Tapi kita tak berdosa gitu maksudnya. Dengan niat tadi kita tak berdosa tapi wajib diqadha.
Wa bintifa'i muftiri syami, dan dengan tidak adanya sesuatu yang membatalkan puasa, dan dengan tidak adanya sesuatu yang membatalkan puasa. Syaratnya puasa itu bisa dikatakan sah, harus menghindar dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa suatu yang membatalkan puasa? Haidin berupa haid, nifasin berupa nifas, riddatil islami, keluar dari Islam. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama haid. Kamu ternyata pas duhur keluar darah, ya berarti batal puasanya karena tidak suci. Nifas begitu pula dengan nifas. Dan di riddatil Islam, di pertengahan siang kamu murtad, maka puasanya batal, berarti harus diqadha. Jununin dan gila, kullal yaumih, di setiap hari. Kullal yaumih, di bukan setiap, kullal yaumih, di semua hari. Artinya dari apa ya? Oh, bukan seperti itu. Jununin dan gila kullal yaumih, di setiap hari. Kullal yaumih ini dhorof yang ta'alluq kepada intifa. Tidak adanya muftir, tidak adanya sesuatu yang membatalkan sholat, membatalkan puasa di setiap hari. Setiap hari bulan Ramadan itu harus terbebas dari perkara yang membatalkan puasa. Lakin akan tetapi, man barang siapa, lakin man akan tetapi adapun orang, lakin man akan tetapi orang, yanamu yang tidur siapa man, yanamu yang tidur siapa man, jami ayaumihi, di seluruh harinya eman, dari pagi sampai sore tidur, fasohih maka sohih, maka sahkanlah olehmu asyamah kepada puasa. Orang yang tidur, orang yang berpuasa tapi kerjanya tidur dari subuh sampai sore, itu puasanya tetap sah, cuman makruh. Ya, cuman makruh. Silahkan dilihat di takrirat. Kalau enggak keliru di takrirat. Di takrirat syadidah itu dikatakan orang yang tidur di sepanjang harinya bulan Ramadan, maka itu hukumnya makruh. Sah kalau puasanya sah tapi makruh. Kenapa ya? Karena di bulan Ramadan kok cuma diisi tidur ya kan? Soalnya diisi dengan kebaikan, amal kebaikan, zikir-zikir, baca Quran dan lain sebagainya, malah diisi dengan tidur. Tapi itu kalau memang masih melaksanakan kewajiban, duhur tetap dilaksanakan dan asar tetap dilaksanakan. Kalau ternyata duhur dan asarnya juga kebablasan misalnya kan, maka itu bukan makruh lagi. Sudah hukumnya haram karena meninggalkan kewajiban. Wa in yufik mauman alaihi, wa in yufik mauman alaihi ba'da yaumin walau lahdatan yasihu. Wa in yufik dan jika sembuh, wa in yufik dan jika sembuh, mauman alaihi siapa orang yang ayan, mauman alaihi siapa orang yang ayan, ba'da yaumin di sebagian hari, walau luhaidatan sekalipun sangat sebentar, walau luhaidatan sekalipun sangat sebentar, yasihu as-sah, yasihu maka as-sah minhu dari mu'man alaih, yasihu maka as-sah minhu dari mu'man alaih, saumun apa puasa. Ini beda ya. Kalau orang itu gila meskipun sebentar, maka puasanya batal. Tapi kalau mu'man alaih, orang yang ayan, kalau meskipun sembuh, meskipun sebentar, maka puasanya sah. Misalnya, dari tadi subuh masih sehat, ya kan? Dari imsak itu kan sehat, tidak gila. Tapi ternyata pas pertengahan siang, duhur misalnya, dia gila. Maka seluruh puasanya tadi itu batal, tak sah. Sebaliknya kalau mu'man alaih, orang yang ayan, dari tadi misalnya, dari tadi orang ini pas sahur itu sembuh, normal kan ya. Kemudian ternyata ayan pas jam 7 sembuh, meskipun sebentar, sembuh sebentar saja, kemudian ayan, maka itu sah. Sebentar saja kesembuhannya bagi orang yang ayan, maka itu tetap sah. Paham ya? Ya. Walau luhaidatan ini adalah
taswir dari lafadz lahdotan. Lahdotan ditaswir menjadi duhai dotan, sama dengan qoblah ditaswir menjadi kubailah. Qoblah itu kan sebelum, maknanya ketika ditaswir menjadi barusan. Kubailah dalikah, barusan ini. Kubailal maghribi, barusan maghrib, kayak gitu. Wa kulli ainin wa sholat musamma jaufin bimanfadin wa dzikrin sauman. Wa kulli yaumin dan wa kulli ainin dan ini atofnya kepada haidin. Haidin wa kulli ainin, dan setiap benda, wa kulli ainin dan setiap benda, wasyarat yang sampai apa ain, wasyarat yang sampai apa ain, musamma jaufin kepada sesuatu yang dinamai jauf, rongga. Musamma jaufin atau bagian dalam tubuh yang rongga ini, jauf namanya. Musamma jaufin kepada sesuatu yang disebut jauf atau rongga. Bimanfadin, ya, dengan lubang tembus, jauf yang memiliki lubang tembus. Wa dzikrin sauman, ini kok dzikrinnya. Wa dzikrin dan ingat sauman kepada puasa. Wa dzikrin dan ingat sauman kepada puasa. Ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa juga, yaitu sampainya sesuatu kepada jauf. Jauf ini adalah bagian dalam tubuh, tapi tak sembarang semua bagian dalam tubuh itu dikatakan jauf. Jauf yang memiliki lubang tembus seperti apa? Nanti kalbat nih, ini kan ya. Nanti itu akan saya jelaskan. Yang jelas kalau ada benda meskipun itu bukan makanan misalnya. Ya kamu kok ketelan paku misalnya kan, maka batal itu puasanya. Pokok sampainya sesuatu kepada bagian dalam tubuh itu membatalkan puasa. Terus bagaimana dengan misalnya apa ya? Suntik, ya kan? Ada orang yang suntik di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sah. Kenapa? Kan sudah dimasuki cairan Gus ke dalam tubuh. Tapi masuknya cairan itu tidak pada jauf dan tidak melalui manfaat lubang tembus. Apa lubang tembus itu kan seperti mulut. Ini kan lubang tembusnya kan ke sini kan. Terus dubur, kubul bagian depan ataupun belakang. Itu kan memiliki lubang tembus, manfaatnya namanya. Atau ya ini kan di sini manfaat namanya sudah. Apalagi nanti dijelaskan untuk masalah manfaatnya itu kan ya. Tapi kalau suntikan itu dimasukkan tapi tak melalui lubang tembus, maka tak masalah. Tetap sah syaratnya. Apalagi misalnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang sering terjadi. Pakai celak. Gimana hukumnya pakai celak? Yang kemudian atau tetes mata. Yang sampai terasa, misalnya kan kalau pakai tetes mata, kemudian ada yang terasa di tenggorokan, kan gitu kan ya. Kalau tidak kamu telan, tak masalah. Sah. Yang membatalkan itu kan karena kamu telan, sudah terasa gini pak ditelan, gitu kan? Itu yang membatalkan. Untuk memakai tetesnya sendiri itu tak membatalkan puasa teman-teman, tak masalah. Kenapa? Ya karena tembusnya ke sini, tak sampai ke dalam ya kan? Membuktikan bahwa tetes mata itu adalah bukan sesuatu yang tembus ke bagian dalam, tembus ke sini, ya kan? Ini masih kho, makhrajnya kho itu masih dikategorikan haddud dhahir, bagian luar. Ya, masih bagian luar, sehingga kamu menggunakan tetes mata masih dikatakan bagian luar, tak masalah, sah. Ya. Apalagi takutnya di sini nanti dijelaskan. Tapi kayaknya enggak. Ya enggak dijelaskan. Pakai ketembat. Ya kan? Di bulan Ramadan kok kayaknya sebulan nggak pernah dibersihkan, kayak numpuk gitu kan ya. Jadi dibersihkan. Pas dibersihkan, gimana hukumnya sampai ke dalam gini? Ini untuk masalah telinga, ulama beda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan telinga ini katanya itu termasuk jauf, sehingga kalau dikatakan jauf ya batal puasanya. Morak-morak kuping di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bukan jauf, sehingga tak masalah. Morak-morak kuping di bulan Ramadan untuk masalah telinga. Apalagi? Ada pertanyaan mungkin dari kalian? Hah? Infus. Infus itu kan ada dua kan? Ada yang hanya sekedar mengobati, ya kan? Ada yang sampai at-tawaddi bahasanya kitab itu.
sampai memberikan kekuatan. Kan biasanya ada orang yang infus sampai tak makan sebulan kan kuat kan. Nah, itu kemudian batal. Kalau yang cuma sekedar cairan yang tak mengenyangkan tak masalah. Kalau yang infus tak masalah. Tapi kalau kamu menggunakan, dok, apa dok beri saya infus ya. Sampai besok kamu gak makan kuat ya kan. Itu yang bisa membatalkan. Apalagi pembahasan ini mungkin kalian punya permasalahan. Tapi kalau permasalahan head saya nggak tahu ya, takut gak bisa jawab. Yang pembahasan tentang jauh. Ada, nggak ada. Berarti sudah selesai. Ya. Ya sama. Kan sama dengan tadi tetes kan. Kan sama dengan tetes. Apalagi software itu kan kayak lebih padat ya kan. Masa sampai masuk ke dalam? Nggak ada. Oh, ini tetes mata saja yang lebih cair, lebih bisa masuk kemana-mana, ini nggak batalkan puasa, apalagi software. Gak apa-apa ya. Ada, gak ada? Sudah ya? Untuk pembahasan ini kayaknya sudah. Jadi untuk masalah mata bukan tak termasuk dari jauh sehingga tak masalah. Untuk telinga ulama beda pendapat. Tapi yang jelas standarisasinya adalah setiap satu yang sampai kepada suatu yang dinamai jauh dan jauh itu memiliki lubang tembus, maka itu batal. Ya kan? Itu standarisasinya. Wadikrin sauman ini maksudnya sauman ini adalah dan dimasukkannya itu dalam keadaan ingat. Beda kalau misalnya lupa. Tak masalah kalau lupa kan. Apalagi cuman karena minum pil kan, lupa minum obat tadi. Ini kamu makan ngabisin sepiring, itu nggak masalah. Iya. Ya, tapi masa ngabisin sepiring teman-teman. Menelok pemen. Kata hadis, kalau misalnya kamu lupa makan, berarti bersyukurlah karena kamu sedang disuapin oleh Allah. Berarti makan itu dari Allah, tak sengaja. Allah membuat kamu lupa sehingga kamu diberi rezeki untuk makan. Seperti apa jauh itu? Bagian dalam atau bagian rongga tadi, kalbat nih seperti perut. Perut ini adalah termasuk jauh bimanfadin. Wad dimawih dan otak, summal musunih dan kemudian kantong kemih. Ya berarti dari kubul kan dari depan, kantong kemih itu juga termasuk bagian dalam. Waduburin dan dubur berarti bagian belakang. Wabatinin dan ini ada. Wabatinin dan bagian dalam min udunin dari telinga. Ini min udunin katanya di sini di kitab ini. Di bed ini mengatakan bahwa bagian dalam telinga termasuk jauh. Berarti ini mengikuti ulama yang mengatakan bahwa bagian dalam telinga ini adalah jauh. Batal berarti kalau kamu korek-korek kuping. Menurut pendapat ini. Tapi kan saya katakan tadi untuk masalah telinga, ulama masih beda pendapat. Tapi bed ini mengambil pendapat yang mengatakan batal. Paham ya? Wal amdih bil wati dan sengaja wate. Termasuk yang membatalkan puasa adalah sengaja wate. Bersetubuh suami istri. Wabistikyain dan sengaja muntah. Istikya atau ya sengaja muntah. Berusaha untuk muntah. Kamu misalnya nyelek tenggorokan sampai mau muntah kan, biar kamu muntah misalnya gitu kan, itu batal puasanya. Au akhrajal maniyah atau mengeluarkan al maniyah kepada mani bistimna'in dengan istimna. Istimna ini adalah proses mengeluarkan mani tapi bukan dengan cara jima, itu istimna. Mengeluarkan mani dengan cara istimna, bukan dengan cara jima. Itu batal. Jadi apa yang perlu saya bahas di sini ya? Wate sengaja, ya kan? Masa ada wate tak sengaja ya? Bersenggama tapi tak sengaja. Ya mungkin ngigok misalnya, ngigok pas bersenggama, ya. Tapi jarang. Kalau kemudian keluar mani ini ada yang membatalkan puasa, ada yang tak membatalkan puasa, teman-teman. Kalau keluar mani, contoh keluar mani yang membatalkan puasa ya biasa, misalnya kamu sengaja istimna, imma pakai tangan atau selainnya, diusahakan untuk keluar maninya, maka jelas itu batal puasa.
karena kamu mengusahakan untuk keluar mani. Ya. Kalau ada keluar mani tapi tak batal dengan cara melihat atau bernador, berpikir ataupun dengan nador, kamu renung gini pas keluar mani, gimana hukumnya? Maka tak batal. Atau seperti ihtilam, mimpi basah, tidur pagi-pagi udah keluar mani, gitu kan? Maka tak batal puasanya kalau seperti itu. Atau kamu melihat, tapi kamu tahu pada biasanya kalau kamu melihat ini, misalnya maaf, melihat film dewasa kan, kamu tahu kalau kamu lihat film ini nanti kamu keluar mani. Maka meskipun tak keluar mani, melihatmu tadi itu maka batal. Kalau seperti itu batal. Apalagi ya? Kalau kasus ini biasanya kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang seperti ini. Enggak ada ya? Kayak gitu, semoga tidak ada yang terlewat. Ada enggak nanti pembahasan tentang mencium istri kayak gitu? Takutnya saya sudah mendahului musannif gitu kan? Oh, enggak ada. Kalau mencium istri bagaimana hukumnya? Tak sampai berjima tapi mencium. Ya kan? Apakah boleh? Kalau cuma sekedar mencium tanpa syahwat dan tak keluar mani maka tak masalah. Ya cium kayak gitu kan? Misalnya, bun berangkat bun, ciuman misalnya gitu kan ya. Apakah boleh? Misalnya kamu kan belum punya suami, jangan bun. Ayah, jangan. Kalau sudah punya suami misalnya kamu, bun, ayah berangkat. Ya, ciuman misalnya gitu kan ya. Itu boleh. Ya, boleh. Kalau disertai syahwat, kalau sampai syahwat, maka itu hukumnya makruh. Cuman makruh kalau disertai syahwat. Yang batal kalau sampai keluar mani. Batal kalau seperti itu. Apa lagi ya? Oh, di sini ada sebenarnya, ini di dalamnya. Wa in kana khurujuhu binahwi massin wa qublatin, kalau keluarnya itu menggunakan dengan cara menyentuh dan kublah, maka batal katanya. Binah dari nafakun bihaidin bisyahwatin. Oh. Ya. Ya, seperti itu. Tapi di sini dikatakan wa al aula tarkuhuma, katanya jangan. Tapi meskipun seperti itu, meskipun misalnya ciuman tetap sah selama tak keluar mani misalnya gitu kan, atau misalnya ya kayak gitu, meskipun tetap sah, jangan ciuman di bulan Ramadan, jangan ciuman di siang bulan Ramadan, malam ketek lah teman-teman. Kalau masih siang jangan, kalau malam nggak apa-apa. Wasunnah dan disunnahkan siapa man ma'il mil ghurubi, di samping tahunya tenggelamnya matahari, di samping yakin tenggelamnya matahari, disunnahkan yuftiruh, berbuka siapa soim, siapa orang, siapa man berbuka bisuratin, segera, dengan segera. Ini kalau sudah kamu yakin ghurubus syamsi atau sudah adzan maghrib, maka kamu disunahkan untuk segera puasa. Jangan ditunda-tunda, langsung sunnah. Segera untuk iftar. Wa aksu, dan ialah kebalikannya iftar, al-fitruh. Kebalikannya berbuka atas sahur, adapun bersahur. Kalau sahur ini disunnahkan untuk takhir, untuk tidak menyegerakan sahur. Artinya jangan sahur jam 12, jangan sahur jam 1, jangan. Disunnahkan untuk takhir, mepet-mepet ke imsak. Tapi dengan catatan kamu yakin kalau kamu itu mengakhirkan tak sampai kemudian melampaui batas sampai keluar waktunya. Pas lagi makan, Allah, begitu kan itu yang kemudian tak baik. Gimana Gus kalau sudah lagi makan pas kemudian Allahu Akbar, gitu kan? Apa ditelan apa diludahi? Harus diludahkan. Jangan kemudian ditelan. Nanggung. Itu batal, tak sah kalau seperti itu. Allah Akbar, tak boleh. Kalau sahur disunahkan untuk takhir.
Wal fitru, dan disunnahkan al fitru apa berbuka bil ma'ih menggunakan air, bifaqdit tamrih karena tidak adanya kurma. Kalau tidak punya kurma maka berbukalah dengan air. Berbuka dengan kurma. Kalian punya kurma teman-teman? Nggak punya. Ya dengan air, aing pet pado. Kalau tidak punya kurma maka menggunakan air. Tapi ada yang mengatakan kalau tak punya kurma menggunakan yang manis-manis. Ya. Menggunakan yang manis-manis, kemudian kalau tak punya menggunakan air. Tapi kan biasanya air kan, apalagi air yang manis. Membayangkan saja sudah. Saya itu kalau ngajar sore di sini tuh sudah lemes sebenarnya teman-teman. Tak kuat wah. Dari subuh ngajar, jam 9 ngajar, duhur ada kelas. Pas jam 2 ke sini sudah berangkat. Kalau saya berangkatnya itu setengah 2 ke sini. Panas-panas. Kalau bukan karena Ahlussunnah. Iya kan? Ya karena saya begini, saya harus konsisten untuk Ahlussunnah. Kayak gitu saya. Ya saya itu prinsip saya. Ya kalau saya itu tak pernah nanggung-nanggung teman-teman, sekali iya iya, sekali tidak tidak gitu kan. Kalau iya ayo, kalau tidak ya udah. Jadi kalau totalitas lah. Untuk Ahlussunnah saya totalitas, untuk Ahlussunnah. Dan untuk kalian, Ahlussunnah itu kan kaliannya tuh kalian. Dan saya pikirkan kalau saya nggak masuk, anak-anak itu ngapain? Gitu lah saya. Meskipun misalnya saya tak masuk, kalian itu senang-senang gitu kan. Ketidakhadiran Ustadz itu adalah satu yang membahagiakan bagi murid. Tak mau tahu Ustadznya apa kecelakaan di belakang, tak tahu. Ya tak bina pokok berpesta dulu karena tak hadir. Padahal saya di sana pakai sepeda motor kan, panas, panas sekali. Kalau sebelum Ramadan ini saya jarang pakai sepeda motor. Tapi kalau tiap hari saya bayangkan kalau tiap hari pakai mobil ini tuh, bensinnya saja seminggu bisa 300 itu. Kalau mobilnya kan, mobil toh, apalagi Sabtu Minggu, sehari 2 kali. Cukup gitu lah. Wasduman, dan disunnahkan wasduman apa mandinya seseorang. Ajanabah yang junub siapa mandi qoblal fajri sebelum fajar. Disunnahkan mandi kalau misalnya junub, disunnahkan mandinya itu sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar. Artinya mandi besar setelah fajar, setelah ketika subuh atau setelah subuh itu sah. Sah. Jadi junubnya itu misalnya jam 2 terus tertidur. Kemudian bangun-bangun sudah imsak atau sudah subuh. Mandinya ketika sudah subuh apakah boleh? Boleh, tetap sah. Cuman disunnahkan untuk mandi sebelum fajar. Kenapa? Supaya ibadahmu itu full dalam keadaan suci. Supaya ibadah puasamu itu dari awal terbitnya matahari, terbitnya fajar itu sampai tenggelamnya matahari itu full dalam keadaan suci. Sekalipun sah, saya katakan lagi, sah kamu misalnya lagi punya suami, misalnya sudah berkeluarga kan ya. Di malam harinya berhubungan, kemudian lupa tidak mandi, tak nyaman-nyaman tak sampai tertidur, bangun-bangun sudah, mas, belum mandi, ya segera mandi, tenang saja, gak apa-apa, subhanallah, gitu kan, enggak. Mandi tapi harus tetap dilaksanakan puasa, sah seperti itu. Wa yukrahul akluh wa daukun wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.